Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ini mulai dari problem satu dulu. Di problem satu itu intinya ada seorang pengusaha namanya Bian. Bian ini mau ekspansi bisnisnya dengan membuka cabang baru nih, cabang usahanya di negara lain. Jadi dia akan beroperasi di dua negara, yaitu Indonesia, tempat asalnya, sama dia mau pilih negara baru untuk buka cabang. Nah, dia punya tiga pilihan, yaitu Jepang, Singapura, sama Korea Selatan. Nah, untuk memilih alternatif ini, alternatif pilihan tempat negara yaitu Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, si Bian ini tuh memiliki tiga kriteria juga. Yang pertama ada accessibility, terus ada development cost, dan juga ada government regulations sebagai kriterianya. Nah, untuk itu si R&D timnya Bian itu udah research nih gimana sih accessibility di Jepang, di Singapura, di Korea Selatan dibandingkan dengan each other gitu. Kayak di Jepang dibandingkan Singapura gimana sih, di Jepang bandingkan Korea Selatan gimana sih, dan seterusnya gitu. Nah, ini ada hasilnya, hasil research-nya yang nanti akan kita baca secara detail pas kita masukin ke Excel aja biar cepat juga. Terus selain informasi di atas, Bian itu ternyata udah ngasih bobot nih, ngasih ranking ke kriterianya dia gitu. Jadi di sini dia cost-nya tuh dua kali lebih penting atau lebih diutamakan dua kali lipat dibandingkan dengan government regulations. Terus cost-nya itu juga di 1,5 kali lebih penting dibandingkan accessibility, dan accessibility itu 1,5 kali lebih penting dibandingkan government regulations. Nah, dari info-info di atas, kalian itu diminta untuk membuat yang pertama pairwise comparisons, terus yang kedua kalian itu disuruh membantu Bian untuk menentukan di negara mana sih seharusnya Bian itu buka cabang, terus kalian juga harus cek konsistensi dari perhitungan kalian gitu. Nah, kita mulai aja masukin ke Excel-nya. Yang pertama, kita akan mulai dari pairwise comparisons matrix. Jadi kita di sini bakal membandingkan alternatif-alternatif, which is Jepang, Singapura, Korea, terhadap satu sama lain dalam kriteria accessibility, development cost, dan juga government regulations gitu. Nah, kita mulai satu-satu dulu. Kita mulai dari accessibility dulu ya. Nah, sebelum kalian lihat soalnya nih, untuk apa yang diketahui, lebih baik kalian tuh tulis dulu kalau misalnya di tiap diagonalnya itu adalah nilainya satu, karena di diagonal itu kita membandingkan kan Jepang dengan dirinya sendiri pasti nilainya satu, Singapura dengan Singapura pasti satu, Korea dengan Korea pasti satu gitu. Nah, untuk info selanjutnya kita balik ke soal, kita lihat yang di sini. Jadi di soal informasinya Singapura itu tiga kali lebih accessible dibandingkan Jepang. Singapura dibandingkan Jepang tiga kali lebih accessible. Tiga kali. Berarti kita juga bisa tahu Jepang dibandingkan Singapura di sini adalah kebalikannya dong. Satu dibagi dengan tiga gitu. Terus untuk info selanjutnya, di sini Singapura lebih accessible 2,5 kali dibandingkan Korea. Singapura dibanding Korea berarti tempatnya ada di sini 2,5 kali. Berarti Korea dengan Singapura adalah satu dibagi 2,5 gitu. Nah, terus untuk info selanjutnya ada masih di accessibility ada Korea. Korea itu 1,5 kali lebih accessible dibanding Jepang. Korea dibandingkan Jepang 1,5 kali lebih accessible. Berarti Jepang dibanding Korea adalah satu dibagi 1,5. Gitu dibalik aja ya. Terus kalian jangan lupa hitung jumlahnya gitu. Kalian jumlah ini 1 tambah 3 tambah 1,5 sama dengan 5,5 dan seterusnya. Nah, terus kita hitung di yang development cost-nya. Untuk development cost-nya jangan lupa tulis dulu diagonalnya pasti satu dari kiri atas ke kanan bawah. Terus untuk info selanjutnya di sini ya di poin kedua yang ini. Jadi di development cost di Korea itu 1,5 kali lebih murah dibandingkan Jepang. Korea dibanding Jepang berarti di sini tempatnya 1,5 kali. Terus kita balik dong berarti Jepang dibanding Korea karena tadi Korea dibanding Jepang 1,5, Jepang dibanding Korea tempatnya berarti di sini adalah 1 dibagi 1,5 gitu. Terus info selanjutnya Korea itu juga 2,5 kali lebih murah dibanding Singapura. Korea dibanding Singapura 2,5 kali lebih murah. Berarti Singapura dibanding Korea 1 dibagi 2,5 kali
gitu. Nah, terus yang terakhir untuk development cost adalah Jepang itu 2 kali lebih murah dibandingkan Singapura. Jepang 2 kali lebih murah dibandingkan Singapura. Berarti Singapura terhadap Jepang adalah 1 dibagi 2 gitu. Dan kalian jangan lupa jumlahin juga. Nah, government regulation sekarang juga sama. Jangan lupa tulis satu di diagonalnya. Terus untuk info selanjutnya di poin ketiga ini Singapura itu 2,5 kali lebih enggak strict dibanding Jepang. Singapura dibanding Jepang 2,5 kali, berarti Jepang dibandingkan dengan Singapura 1 dibagi 2,5 kali. Terus selanjutnya, Singapura juga 1,5 kali lebih nggak strict dibandingkan Korea. Singapura dibanding Korea 1,5 kali. Berarti Korea dibanding Singapura sama dengan 1 dibagi 1,5 kali. Terus info yang terakhir, Jepang itu juga lebih nggak strict dibanding Korea 1,5 kali. Jepang dibanding Korea di sini berarti 1,5. Berarti Korea dibanding Jepang sama dengan 1 dibagi 1,5 gitu. Terus kalian jumlahin juga. Nah, pairwise comparisons kita udah jadi nih, ya kan? Ada 3 tabel, karena kita punya 3 kriteria. Kalau misalnya kita punya 5 kriteria, berarti kita bikin 5 tabel kayak gini ya, gitu. Nah, terus gue juga mau notes kalau misalnya yang diketahui itu, misalnya untuk cost nih, yang diketahui misalnya, cost untuk di Singapura itu lebih mahal dibandingkan dengan Korea. Berarti kan kalau yang namanya biaya itu kan kita mau yang lebih murah dong. Nah, yang lebih murah kan di sini kalau misalnya bahasanya 2 kali lebih mahal dibanding Korea, berarti kan yang bagus Korea kan. Kita bakal prefer Korea. Nah, makanya di sini kita dibalik ya. Harusnya kan kalau misalnya bahasanya kayak gini nih, Singapura 2 kali lebih mahal dibanding Korea kan Singapura dibanding Korea. Nih, ini kan harusnya nilai 2. Tapi karena dia lebih mahal, kita balik. Korea dibanding Singapura itu 2, dan Singapura dibanding Korea 1 dibagi 2 gitu. Itu juga berlaku buat kriteria kita sebenarnya yang government regulations ini juga sama ya dibalik, karena kan kita pengennya yang less strict lah ya, nggak pengen yang terlalu strict gitu regulations di sebuah negaranya gitu. Nah, kalau misalnya diketahuinya nanti bukan less strict kayak yang diketahui di soal kita, itu kalian bakal harus reverse juga ya, harus dibalik juga gitu. Nah, udah gitu kita selesai poin A, sekarang kita masuk ke poin B. Kalau di poin B itu kita diminta bantuan untuk menentukan negara mana nih yang harus Bian pilih. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita normalisasi dulu nih angka-angka pairwise comparisons kita. Jadi atau kita bobotkan lah bahasanya gitu. Nah, caranya ya 1 dibagi 5,5, terus 3 dibagi 5,5, 1,5 dibagi 5,5. Dan kita baginya pembobotannya itu juga sesuai dengan kriterianya ya. Pokoknya sesuai aja sama pairwise comparisons kita. Jadi di sini kita langsung hitung aja, kita bobotkan atau kita normalisasi 1 dibagi 5,5. Jangan lupa 5,5-nya di lock supaya kita bisa drag aja ke bawah. Gitu. Terus yang Singapura juga sama, 0,33 dibagi dengan 1,73. 1,73-nya jangan lupa di lock biar kita bisa drag. Terus Korea juga sama, 0,67 dibagi dengan 4,17. Jangan lupa di lock juga. Terus kita drag ke bawah, terus kita cari row average-nya. Row average itu rata-rata kita bisa pakai rumus rata-rata aja, rumus average di Excel. Kita drag aja row-nya, terus kita drag ke bawah biar dapat row yang average row yang lain. Nah, ini kalau misalnya kalian mau pakai rumus manual juga nggak apa-apa, berarti 0,18 ditambah 0,19 tambah 0,16 dibagi 3 ya, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai Excel kan lebih gampang untuk kayak gini aja ya, pakai rumus average. Nah, terus kalian juga harus notes kalau misalnya row average ini nilainya harus 1 ya. Oke, selanjutnya kita bikin ulang lagi, stepnya sama kayak gini untuk development cost. Nah, berarti di sini Jepang 1 dibagi dengan 3, 3-nya jangan lupa untuk di lock, lalu kita drag ke bawah aja, gitu. Terus ini juga sama, Singapura dibagi dengan 5,5, jadi 2 dibagi 5,5, terus kita drag,
Untuk Korea juga sama ya caranya. Terus udah kita dapat nilai-nilainya, kita hitung lagi row average-nya pakai rumus average-nya Excel aja. Kita drag aja, terus kita drag lagi ke bawah. Tuh, dan nilainya harus 1 ya. Terus kita lakukan hal yang persis juga ke government regulations, tapi pembaginya adalah dari sini ya. 1 dibagi 4,17, terus 1,5 dibagi 4, dan seterusnya ya. Dan nilainya juga harus 1 ya, row average-nya. Terus selanjutnya untuk menentukan decision making, kita itu juga harus membuat pairwise lagi nih. Tapi membuat pairwise-nya itu bukan membandingkan alternatif terhadap kriteria, tapi kita membuat kriteria dibandingkan dengan kriteria itu sendiri gitu. Jadi kita akan hanya punya satu pairwise comparison buat kriteria. Oke, jangan lupa tulis dulu satu di diagonalnya. Karena di sini case-nya kita membandingkan accessibility dengan accessibility, cost dengan cost, regulations dengan regulations ya. Jadi nilai bisa 1 langsung. Terus untuk info lainnya di sini kan Dian sudah menentukan nih bobot dari kriteria dia. Jadi cost dia itu lebih 2 kali nih lebih penting. Jadi dia tuh pengen mengutamakan tempat yang lebih murah 2 kali lebih penting daripada regulations yang less strict gitu. Jadi cost 2 kali lebih important dari government regulations. Cost dibandingkan government regulations itu 2 kali. Berarti regulations dibandingkan dengan cost, regulations dibandingkan dengan cost adalah 1 dibagi 2. Terus selanjutnya cost itu 1,5 kali lebih penting daripada accessibility. Cost dibandingkan accessibility itu 1,5. Berarti accessibility dibandingkan dengan cost adalah 1 dibagi 1,5 gitu. Terus info selanjutnya yang terakhir adalah accessibility itu lebih penting 1,5 kali dibandingkan government regulations. Accessibility dibandingkan regulations adalah 1,5 dan berarti regulations dibanding accessibility adalah 1 per 1,5 gitu. Terus kalian jumlahin juga seperti pairwise pada umumnya yang kayak gini. Terus selanjutnya kita kasih normalisasi lagi, kita bobotin lagi nih kayak cara yang ini gitu. Berarti di sini sebentar. Berarti di sini adalah satu yang ini yang accessibility dibagi dengan si jumlahnya karena kita mau bobotin, terus jangan lupa dikunci biar kita bisa drag aja ke bawah. Terus yang cost juga sama 0,67 dibagi dengan 2,17. 2,17-nya juga jangan lupa di lock. Terus kita drag ke bawah, terus regulations-nya juga sama ya, 1,5 dibagi dengan 4,5. Itu kita lock juga, lalu kita drag aja ke bawah. Terus kita cari deh row average-nya. Pakai rumus Excel lagi, average. Terus kita drag per row aja, dan kita drag ke bawah biar bisa cari langsung row average yang lain. Nah, row average-nya juga harus 1 ya nilainya, jangan lupa. Nah, udah nih selesai, kita bikin pairwise dan juga udah normalisasi, bobotnya udah kita cari. Kita akan menghitung overall ranking, jadi kita akan menyatukan dulu nih, masukin data-data yang udah kita hitung, row average-nya, dari masing-masing alternatif. Jadi di sini untuk alternatifnya, accessibility, row average dari accessibility berapa, terus habis itu dari cost berapa, terus regulations berapa gitu. Ini udah kita hitung di bagian B1 ya, yang ini yang gue sedang blok, terus yang average yang untuk development cost juga yang sedang gue blok ini, lalu yang regulations yang gue sedang blok ini juga. Nah, kita masukin aja data-datanya yang ini, terus habis itu kita bisa drag aja, tarik ke bawah, terus yang cost berarti yang 0,34 ini, dan kita juga bisa langsung drag ke bawah, yang regulations pun sama. Caranya kita masukin angkanya, lalu kita drag ke bawah gitu. Nah, terus kita kalikan dengan row average yang dari bobot kriteria yang baru aja kita cari ya, yang ini. Gitu. Nah, kita masukin angkanya.
Terus perkaliannya itu adalah perkalian matriks ya, perkalian matriks. Jadi baris ini dikalikan dengan kolom ini, terus baris yang ini dikalikan dengan kolom ini, baris yang ini juga, sorry, baris yang ini juga dikalikan dengan kolom yang ini, gitu. Nah, kita mulai hitung aja manual. Jadi tadi untuk yang pertama Jepang itu yang 0,18 dikalikan dengan kolomnya, jangan lupa di lock biar kita langsung bisa drag, ditambah dengan yang Jepang untuk cost-nya dikalikan dengan row average-nya. Row average yang buat bobot kriteria, jangan lupa dikunci. Jangan lupa di sini ada tanda kurung sebelumnya. Terus abis itu ditambahin dengan Jepang yang regulations dikalikan dengan bobot kriteria buat regulations. Terus setelah itu jangan lupa dikunci juga yang pengalinya. Terus kita enter aja, kita dapat 0,2727. Terus kita bisa langsung drag aja ke bawah, dan hasilnya itu harus 1 ya. Nah, sebenarnya untuk perhitungan ini, untuk perhitungan apa nih, perkalian matriks, itu kalian bisa pakai rumus juga, namanya rumus M-MULT, tapi nggak semua Excel bisa nih, termasuk salah satu Excel gue juga nggak bisa pakai M-MULT. Jadi, kalau misalnya kalian mau pakai M-MULT, itu caranya ya tinggal sama dengan terus M-MULT ya, ini M-MULT, terus nanti kalian drag gitu ini, dan ininya gitu. Setelah itu udah jumlahnya pokoknya harus 1 ya, jumlah untuk scoringnya harus 1. Nah, ini kita udah selesai nih dalam membantu Bian menentukan yang mana sih yang harus negara mana yang harus dia pilih. Nah, negara mana yang harus dia pilih yang ada yang scoringnya paling besar di antara 3 ini yaitu yang Singapura ya, karena dia 0,37 dibandingkan dengan 0,35 dan 0,27 gitu. Jadinya kita akan bilang nih ke Bian, kita menyarankan Bian untuk ekspansi bisnisnya di Singapura karena memiliki skor yang besar nih dari calculation kita menggunakan AHP gitu. Nah, terus kita juga disuruh cek konsistensinya, apakah jawaban kita udah konsisten atau belum. Nah, caranya tadi kita di sini, ini udah gue masukin angkanya. Ini tuh yang ini ya, yang pairwise dari kriteria. Ini kalian bisa copy aja karena kan kalian udah nulis, ini kan sama persis ya kayak gini. Jadi kalian bisa copy aja ke kertas kalian nanti pas ujian, kalau misalnya ditanya ya untuk konsistensi kalian copy aja, terus kalian kalikan dengan row average dari bobot kriteria. Artinya adalah yang ini, sorry ya. Terus bisa di drag aja ke bawah. Ini warnanya. Nah, yang itu, yang ini. Terus kalian kalikan juga nih, ya kan? Perkaliannya juga sama, perkalian matriks juga gitu. Nah, kita mulai kaliin aja. Bentar nih, masih pakai rumus M-MULT, gue delete dulu aja. Nah, jadi kalian kaliin, kalau gue di sini berarti bisanya pakai manual ya, karena Excel gue nggak bisa pakai M-MULT yang langsung muncul gitu. Jadi kita perkalian manual aja kayak tadi, 1 dikalikan dengan row average bobot kriterianya, terus ditambah 0,67 dikalikan dengan ini juga, terus ditambah 1,5 dikalikan dengan bobot kriteria buat regulations, jangan lupa di lock, habis itu udah kita dapat 0,96 dan kita drag aja ke bawah karena kan udah kita kunci jadi hasilnya pasti bakal benar. Terus kita totalin deh, totalnya itu di sini 3 ya. Nah, ini nggak apa-apa ya totalnya 3 gitu, nggak harus 0 atau nggak harus 1. Nah, terus selanjutnya setelah kita kalikan ini, kita pindahin nih, kita pindahin ini angkanya ke tabel yang ini karena kita pengen ngebagi skor ini dengan bobot kriteria. Ya, bobot kriterianya tuh yang ini. Yang ini. Nah, kita masukin data-datanya di sini. Yang ini. Terus kita bagi ya. Kita bagi skornya dibagi dengan bobotnya. Jadi 0,96 dibagi 0,32 dan seterusnya. Jadi 3, 3, 3. Nah, bentar, ini sebenarnya ada angka tambahannya gitu, beda-beda ya kalau angkanya, kalau komanya banyak. Nah, terus kita total hasilnya 9,005. Terus kita selanjutnya cari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya karena kita kriterianya ada 3, berarti dibagi dengan 3 ya. Jadi 9, ini belum diganti, sorry, 9,005 harusnya di sini.
dibagi dengan 3. Hasilnya 3,0015. Ini adalah average-nya ya. Average-nya. Terus selanjutnya kita cari deh konsistensi indeksnya, itu pakai rumus CI sama dengan rata-rata yang baru kita cari, yang ini dikurangin dengan kriteria kita dibagi dengan kriteria dikurang 1. Nah, kita langsung masukin aja angkanya, 3,015 dikurang 3, N-nya 3, kriterianya kita 3, dibagi dengan 3, kriteria kita dikurangin dengan 1. Jadi kita dapat 0,001. Nah, ini angkanya juga belum bulat 0 ya, jadi belum perfectly konsisten. Jadinya kita harus cari, kita bandingkan dengan RI-nya atau random index-nya. Nah, random index kita dapat dari sini, dapat angkanya given. Karena kita N-nya adalah 3, maka random index kita pakai adalah 0,58. Nah, di sini CI kita 0,001 dibagi dengan 0,58. Hasilnya 0,0013. Nah, karena kalau interpretasinya itu kalau misalnya perbandingan CIRI kita itu di bawah 0,1, artinya kan perhitungan kita sudah konsisten dan juga sudah meaningful kan. Dan ini kan 0,0013 itu di bawah 0,1. Artinya perhitungan kita benar, sudah konsisten dan sudah meaningful. Nah, gitu aja untuk problem 1. Kita akan lanjut ke problem 2.